lagi ke YouTube Waluyo Rosmala. Kali ini saya akan bahas materi persamaan nilai mutlak. Nah, bentuk umum persamaan nilai mutlak dalam fungsi f(x) dan g(x) dengan variabel x bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mutlak fungsi f(x) sama dengan c. C itu konstanta dengan syarat c-nya harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, mutlak fungsi f(x) sama dengan mutlak fungsi g(x). Yang ketiga, mutlak fungsi f(x) sama dengan g(x). Kemudian, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak bisa menggunakan dengan dua cara. Ini akan berlaku untuk bentuk-bentuk tertentu. Cara yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak. Cara yang kedua, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Oke, kita lanjut langsung ke contoh. Contoh bentuk pertama. Bentuk pertama adalah mutlak x dikurangi 3 sama dengan 5. Atau kalau sesuai dengan bentuk umum tadi, anggap aja x dikurangi 3 ini adalah merupakan fungsi f(x), sedangkan 5 ini adalah konstanta. Konstantanya harus lebih dari sama dengan 0. Cara 1 kita akan menggunakan cara definisi nilai mutlak. Dalam definisi nilai mutlak, ini adalah x-nya. Ingat, definisi mutlak itu mutlak x sama dengan, yang pertama itu x, yang kedua adalah negatif x. Maka untuk mutlak x dikurangi 3, definisinya ada dua. Yang pertama x dikurangi 3, yang kedua negatif dalam kurung x dikurangi 3. Ini untuk x dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0, x lebih dari sama dengan 3. Yang ini untuk x kurang dari 3, x dikurangi 3 kurang dari 0, berarti x kurang dari 3. Sehingga dari definisi yang pertama, x dikurangi 3 sama dengan 5, berarti x sama dengan 5 ditambah 3, berarti x sama dengan 8. Yang kedua, negatif dalam kurung x dikurangi 3 sama dengan 5, berarti negatif x ditambah 3 sama dengan 5, berarti negatif x sama dengan 5 dikurangi 3, berarti negatif x sama dengan 2. X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa? Kita tulis mulai dari bilangan terkecil, berarti negatif 2,8. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya kita cara yang kedua. Cara yang kedua, kita pakai kuadratkan kedua ruas, sehingga mutlak x dikurangi 3 sama dengan 5, kalau kita kuadratkan sesuai sifat-sifat yang sudah dipelajari pada definisi nilai mutlak, akan terbentuk x dikurangi 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Selanjutnya, nah ini kalau kita pindah ruas, berarti x dikurangi 3 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita jabarkan, berarti x dikurangi 3 ditambah 5 dikalikan x dikurangi
3 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, kenapa bisa seperti ini? Asumsikan kita operasinya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini kalau kita buat pemfaktoran adalah A plus B dikali A min B. Nah, kita operasikan berarti jadinya apa? X ditambah 2, ini X dikurangi 8 sama dengan 0, sehingga pembuat nolnya adalah X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2, atau X dikurangi 8 sama dengan 0, X sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,8. Jadi sudah sesuai dengan yang cara pertama. Oke, sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya kita bahas untuk yang B, mutlak 6 dikurangi 3x sama dengan 3. Cara satu kita pakai cara definisi. Oke, definisi fungsi ini berarti yang pertama 6 min 3x sama dengan 3. Nah, nanti untuk yang kedua berarti min dalam kurung 6 dikurangi 3x sama dengan 3. Nah, berarti negatif 3x sama dengan 3 dikurangi 6, berarti negatif 3x sama dengan negatif 3, berarti x sama dengan 1. Yang ini negatif 6 ditambah 3x sama dengan 3, berarti 3x sama dengan 3 ditambah 6, berarti 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Jadi nilai x yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya adalah 1,3, 1 dan 3. Nah, kalau kita pakai cara yang kedua dengan kuadrat kan kedua ruas, maka akan diperoleh, ini saya tulis ulang, 6 dikurangi 3x masih dalam mutlak ya, berarti 6 dikurangi 3x dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Kita bisa pakai cara kuadrat apabila kedua ruasnya itu mutlak atau salah satu itu berbentuk konstanta, itu bisa kita pakai kuadrat kedua ruas. Tapi kalau misalnya di ruas satunya itu berupa fungsi, maka kita harus pakai definisi. Oke, kita operasikan, berarti 6 min 3x ditambah 3 dikali 6 min 3x dikurangi 3 sama dengan 0, berarti min 3x ditambah 9 min 3x ditambah 3. Kita cari pembuat nolnya. Min 3x tambah 9 sama dengan 0, min 3x sama dengan negatif 9, x sama dengan min 9 dibagi min 3, berarti 3. Atau min 3x ditambah 3 sama dengan 0 ya, berarti min 3x sama dengan min 3, x sama dengan x sama dengan 1, sehingga HP-nya adalah 1 dan 3. Oke, bisa dipahami.